Berlatar dari suatu malam yang sepi, cerita diawali dengan memperlihatkannya seorang kasir minimarket yang kedatangan 3 orang pelanggan yang punya bermaksud tertentu. Dan benar saja, ketiga orang ini ternyata adalah para penjahat yang bermaksud untuk merampok semua uang yang ada di mesin kasir dengan bermodalkan sebilah pisau kecil sebagai pekarangnya. Yang tak lama muncullah pelanggan sungguhan, lebih tepatnya seorang wanita tomboy yang dengan santainya membayar barang yang akan dibelinya. Yang karena tak ada kembaliannya, si wanita tomboy ini pun tanpa takut mengambil sejumlah uang receh di dalam tas milik si penjahat. Dan tiba-tiba entah siapa wanita tomboy ini ketika penjahat itu pun habis babak belur dihajar dengan menggunakan sekaling sarden. Sehingga bisa disimpulkan bahwa wanita ini bukanlah wanita sembarangan, melainkan wanita yang punya kemampuan bela diri yang jelas tidak bisa dianggap remeh. Dan inilah Ballerina. Dan sebelum lanjut, subscribe dulu ke channel kami agar kalian mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Dan jika sudah subscribe, dan kita ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus pada si wanita tomboy yang barusan, yang bernama Okju, seorang mantan pengawal pribadi yang kini hidup menyendiri. Yang pada malam itu kebetulan ia mendapatkan panggilan telepon dari teman dekatnya yang bernama, kita panggil saja si Ballerina, yang memintanya untuk datang dan membawa sebotol minuman. 이것저것 하면서 지냈어. 살은 왜 이렇게 빠졌어? Tiba di lokasi, Okju menemukan beberapa keganjilan di apartemen si Ballerina. Salah satunya adalah ketika dipanggil tidak menyahut dan pintu kamar apartemennya yang tidak dikunci. Yang ketika ia masuk ke dalam kamarnya, Okju menemukan sebuah kotak berisi sepasang sepatu balet dan selembar kertas dengan tulisan semacam pesan terakhir sebelum kematiannya, yang isinya kurang lebih, tolong balaskan dendamku, hanya kau yang mampu melakukannya, lengkap dengan nama sebuah akun media sosial milik seseorang yang tertulis di bagian bawahnya. Dan ya, alangkah terkejutnya Okju saat menemukan teman dekatnya, satu-satunya teman ia miliki, sudah tewas di dalam kamar mandi. 나는 뭐 그냥 Di mana hal ini langsung membuat Okju teringat dengan momen-momen kebersamaannya dengan si Ballerina ketika awal pertama mereka berkenalan, dan Okju pergi begitu saja dengan membawa sebuah ponsel milik Ballerina. Setibanya di rumah, Okju langsung searching orang dengan nama Choi, yang ternyata adalah seorang penjual makanan khas Jepang, yaitu sushi. Yang ketika Okju iseng memesan satu paket, ditemukan hal mencurigakan ketika orang bernama Choi ini tiba-tiba meninggalkan obrolan ketika jawaban Okju tidak sesuai dengan yang diharapkan. 1 jam berlalu ketika Okju sedang menunggu, tiba-tiba ponsel milik si Ballerina berbunyi pada panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Tetapi setelah diangkat, orang itu sepertinya kenal si Ballerina, yang hal itu terbukti ketika orang ini mengancam akan menghancurkan hidup si Ballerina. Orang ini mengancam akan menghancurkan hidup Ballerina jika tidak datang ke jembatan tepat pukul 2 esok malam. 처음으로 느꼈어. Singkat cerita, Okju terlihat sedang berada di dekat jembatan. Ia melihat ada seorang pria gondrong keluar dari dalam mobil dan memberikan kantong kepada pria lain. Yang setelah dia mati dengan seksama, akhirnya Okju menyadari jika pria gondrong tadi baru saja menjual sushi yang di dalamnya berisi narkoba. Sehingga sudah jelas bahwa pria gondrong ini adalah orang yang bernama Choi, alias pelaku yang menjadi penyebab si Ballerina nekat bunuh diri. Okju tak langsung bertindak. Okju pun memilih untuk membuntutinya dari belakang demi untuk memastikan kecurigaannya, yang akhirnya membawa Okju ke sebuah rumah besar di tengah hutan yang merupakan tempat tinggal si gondrong Choi ini. Keesokan paginya ketika si gondrong pergi keluar, Okju yang sadari pagi menunggu pun langsung beraksi dengan cara masuk melewat pintu depan. Sebagai mantan pengawal pribadi yang bekerja di jasa keamanan pun tentu Okju masih memiliki beberapa perangkat canggih seperti alat perekam suara yang dia tempel di bawah meja. Dan langkah terkejutnya Okju saat melihat banyak sekali alat-alat slepel lengkap dengan cambuk kematiannya dalam berbagai varian, termasuk beberapa flash disk.
Di video rekaman para korbannya yang salah satunya ada nama sahabat baiknya yang tiada lain adalah si balerina. Betapa sakitnya hati Okju saat baru menyadari jika selama ini teman baiknya si balerina berada dalam kondisi tertekan akibat video tersebut, di mana si gondrong coy mesum ini ternyata tidak hanya menjual narkoba tetapi juga membuat video-video mesum yang dilakukan secara paksa, sehingga para korban termasuk si balerina tidak memiliki kendali atas hidupnya karena coy mengancam akan menyebarluaskan video tersebut. Tak ingin menjadi wanita lemah yang terus-terusan mewek dan lemah, Okju pun mulai perburuannya dengan mendengarkan percakapan si gondrong dengan para kliennya, yang akhirnya didapatkanlah sebuah nama klub malam yang akan menjadi lokasi si gondrong mencari mangsa barunya. Tak bisa hanya mengandalkan penampilan tomboynya, Okju pun pergi ke apartemen si balerina untuk memakai salah satu baju unyu-unyunya dengan harapan bisa memancing si gondrong untuk menjadikannya sebagai mangsa. Setibanya di klub, Okju langsung melihat si bebenguk si gondrong coy yang sedang mengamati para pengunjung yang ketika ada kesempatan, Okju pun langsung mendekatinya dengan berpura-pura salah orang. Sehingga tanpa disadari si gondrong telah masuk ke dalam jebakan yang memang sudah direncanakan. Tak membutuhkan waktu lama bagi Okju untuk bisa langsung diajak ke hotel oleh si gondrong mesum ini, di mana lokasi hotelnya sendiri berada di pinggiran kota yang cukup jauh dari jalan raya, yang sepertinya memang menjadi hotel langganan si gondrong untuk membuat video asusilanya. Setibanya di dalam kamar, Okju yang menunggu waktu tepat untuk beraksi pun hanya duduk terdiam sambil tersenyum sembari melihat keluguannya coy. Manusia gondrong ini pun semakin excited untuk bisa mengicip-ngicipi sehingga tak membutuhkan waktu lama untuk ia membuat Okju tak sadarkan diri. Yang padahal kita semua tahu ia hanya pura-pura saja. Coy langsung mengambil perlengkapan tempurnya termasuk topeng kulit berwarna hitam untuk merekam aksi bejatnya. Saat sedang diraba-raba, saat itulah tangan kanan Okju terlihat sudah bersiap dengan sebilah pisau kecil, yang ketika sudah waktunya untuk beraksi tiba-tiba dan terjadilah perkelahian sengit gara-gara Okju yang gagal membunuhnya, sehingga Okju harus melakukan effort lebih untuk bisa membalaskan kematian sahabatnya. Dan tak disangka penjaga hotel ini ternyata masih satu kelompok dengan si coy ini, yang meskipun membawa senjata api, Okju bisa dengan mudah menumbangkan dan keluar dari kamar ini. Yang di situ sudah ada penjaga hotel kedua yang kali ini membawa senjata dengan cukup brutal, alat pemotong kayu yang bisa dipakai oleh zombie di Resident Evil 4, yang ketika ia akan menyerang, tiba-tiba Okju berhasil selamat berkat seorang gadis yang tiba-tiba membuka pintu, yang mengakibatnya penjaga hotel ini kehilangan satu kakinya. Setelah berada di tempat aman, akhirnya diketahuilah si gadis ini merupakan satu korban si coy yang sudah lama ingin memberontak tapi tak punya keberanian. Sehingga ketika menyadari jika Okju bermaksud untuk membunuh si gondrong ini, gadis muda yang bernama Yuli ini pun seakan-akan punya kesempatan untuk mewujudkannya. 올라가. 거긴 뭐예요? 영상들이지. 그래서 이 모든 계획을 실행할 수 있게 해달라고. Beralih ke si coy gondrong yang masih terbaring dengan luka sobek di pipinya. Di situ ada si bos besar bersama pasukannya yang sudah datang untuk menanyakan siapa yang telah berani melukaimu. Bukan apa-apa, kejadian ini tentu saja akan mencuri nama besar kelompok mereka, sehingga coy diberi waktu 3 hari untuk membawa orang ini telah melakukan ini kepadanya. 할 수 있지? Setelah pulih, coy terlihat sudah berada di sebuah apotek untuk meminta kepada seorang oknum apoteker yang memiliki jiwa pembunuh sekaligus orang yang bisa mengemas barang-barang haramnya. Yang setelah bernegosiasi masalah harga pun dan setuju untuk membayarnya dengan harga tinggi. Si apoteker pun setuju dengan memburu orang yang telah membuat wajah coy terluka. 스나프 필름이나 장르도 있고. 아니요. 그랬으면 제가 알았겠죠. Kembali ke Okju yang sudah mendatangi sahabatnya yang masih bekerja di jasa keamanan untuk meminta sedikit bantuan berupa informasi tentang seorang yang bisa menjual senjata ilegal. Di mana semua persiapan ini Okju lakukan untuk melancarkan rencana keduanya, yaitu membalaskan dendam kematian si balerina sahabatnya.
걔가 죽어. Kebanduan si kawan Okju pun bisa langsung COD dengan pasangan kakek nenek penjual senjata ilegal yang selain menyediakan beragam senjata api konvensional pada umumnya. Mereka juga menawarkan satu senjata yang benar-benar sekali senjata api yang sangat-sangat api, yaitu perangkat penyembur api yang memiliki jangkauan cukup luas. Setelah semua persiapan sudah siap, Okju pun nampaknya masih ragu akan melakukannya atau tidak. Yang hal itu pun dikomplain si Yuli yang merasa bahwa Okju terlalu membuang waktu, terlalu mengundur-undur waktu. Karena jika tidak segera dilakukan serangan, ditakutkan malah si Choi lah yang akan justru menyerang duluan. 왜요? 이쪽 와봐요. Bukannya ditegaskan, Okju malah belanja cemilan ke minimarket untuk makanan mereka berdua, yang ketika kembali ke rumah Yuli sudah tidak ada di tempat. Dan tiba-tiba muncullah si Choi dan si apoteker yang sekonyong-konyong menyerangnya, sehingga Okju terpaksa loncat melalui jendela berlokasi di tempat latihan kuda sekaligus markas utama pembuatan barang haramnya. Choi pun bertanya si bos untuk melaporkan tentang tugasnya yang katanya sudah selesai. Yang ketika ditanya di mana mayatnya, si Choi pun berkilah berbohong dengan mengatakan bahwa tubuh Okju sudah dipotong-potong dan dikubur di suatu tempat untuk supaya si bos tidak memperpanjang masalahnya. Melihat ada Yuli di sana, si bos kembali marah kepada Choi yang kurang cerdas dalam bertindak. Karena jika Choi benar-benar sudah membujuk Okju, tentu saja Yuli akan menjadi saksi matanya. Sehingga si bos menyuruh Choi untuk secepatnya membereskan masalah kecil ini, supaya bisa kembali fokus pada bisnis penting mereka. Bertempat di kandang kuda, Yuli pun disemprot air supaya mau buka mulut tentang di mana Okju berada. Yang karena menolak memberitahunya, Choi pun mengambil cambuk kuda untuk lebih menyakitinya. Beralih ke dua penjaga yang salah satunya di antara sudah kehilangan satu kakinya. Tiba-tiba muncullah tamu yang membuat satu penjaga pergi ke depan. Yang ketika si Buntung memeriksa kamera CCTV penjaga, sudah tergeletak bersimbah darah dan berkat informasi dari si penjaga. Berkat informasi si penjaga Buntung, Okju pun langsung meluncur ke markas si bos besar yang disitu Okju dengan tanpa rasa takut ikut masuk ke dalam lift yang berisi 3 anak buah si bos besar. Dan di tengah anak buah si bos yang sedang bekerja, Okju tanpa rasa takut muncul dengan terang-terangan sambil membawa sepucuk pistol, di mana si bos yang menyadari hal itu pun sempat kesal kepada si gondrong yang telah berbohong mengenai kematiannya. 내가 개인적인 감정이 있는 거. Yang karena tembakan kedua macet, seluruh antek-antek si bos pun besar menyerang dan membuat Okju harus menggunakan pistol kedua yang melakukan pertarungan jarak dekat. Setelah menghabisi satu kelompok mafia hanya sendirian saja, Okju pun langsung mencegat si apoteker yang sedang membawa Yuli untuk dibuang. Yang ketika Okju akan menembaknya, tiba-tiba Choi datang di waktu yang tepat, sehingga membuat si apoteker senang bukan kepalang, karena sebentar lagi akan mendapatkan bayaran besar sesuai dengan kesepakatan di awal tadi. Yang karena semua orang sudah mati, bos dan kelompoknya sudah tamat pun, Choi pun membunuh si apoteker karena dianggap sudah tidak berguna lagi. Dan ya, Okju pun bersembunyi di balik mobil tepat saat Choi akan menghabisinya, di mana Yuli tiba-tiba bangun dan mengalihkan perhatian si Choi, memberikan Okju kesempatan untuk melumpuhkannya dari arah samping. Si gondrong pun sedang pingsan pun dimasukkan ke dalam bagasi dan dibawa ke pantai untuk dilakukan eksekusi terakhir, di mana Choi yang awalnya gagah dan mudah sekali untuk melakukan pelecehan, kini nampaknya seperti ayam sayur yang terus memohon agar diampuni. Melihat si gondrong merengek-rengek seperti anak kecil membuat Okju sempat merasa kasihan dan sempat akan membatalkan niatnya. Tetapi ketika dia mulai sombong lagi dengan mengancam akan mengulangi perbuatannya di neraka kepada si balerina yang sudah lebih dulu ada di sana. Hingga akhirnya rasa kasihan itu pun sirna seketika, sehingga Okju pun langsung mengambil pelontar api dan membakar si Choi gondrong hidup-hidup. Setelah berhasil menghabisi satu gerbong narkoba, Okju pun kembali ke rumah si Choi untuk mengambil semua flash disk untuk barang bukti. Kemudian kembali ke pantai untuk membakar habis semua barang tersebut, termasuk mobil sport milik si Choi sebagai bentuk syukur atas keberhasilannya membalaskan dendam kematian si balerina. Dan film pun tamat. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi video lainnya dari channel kami. Dan jika sudah subscribe, saya pamit undur diri untuk melanjutkan kehidupan untuk di alam mimpi.